Beberapa hari berlalu, Tama tetap tinggal kampung P. Tersebut, dia sengaja menyewa rumah persis di depan rumah Nek Imah. Dia tidak ingin meninggalkan adiknya di desa itu sendirian, apalagi saat ini kehamilan Malika sudah besar, dia ingin menjadi orang pertama yang berada di samping Malika. Malika pun tidak mempermasalahkan keberadaan Tama. Dia tahu sang kakak mencemaskan dirinya, walau hati Malika belum sepenuhnya sembuh, namun apa salahnya dia memaafkan Tama. Toh memang Tama yang selalu ada selama ini untuknya, di saat-saat orang mulai tidak peduli dengannya, sesibuk apapun dia, masih bisa menyempatkan waktu untuk Malika, bertanya mau makan apa, mau ini ngak, mau itu ngak, dan masih menyempatkan waktu untuk mengajak dia mengobrol, dan juga di saat itu, Tama pun tidak ada di rumah. Tama tersenyum melihat sang adik yang menjadi guru les dadakan di kampung ini, pantas saja sang adik disayang orang banyak, Malika tidak segan-segan memberi ilmu untuk anak-anak kampung ini. Contohnya hari ini, Tama memperhatikan sang adik dari rumah kontrakannya, adiknya itu sedang mengajar beberapa anak-anak di sana, dan tak jarang tertawa lepas dengan candaan yang dilontarkan anak-anak di sana. Dia bersyukur adiknya hidup bahagia di sini, walau jauh dari keluarga, dia tetap hidup baik-baik saja. "Kenapa kamu tertawa sendiri, Nak?" tanya Pak Agus, kepada Taman, si pemilik rumah kontrakan, yang tinggal di samping kontrakan Tama. Dia tahu Tama adalah kakak Malika. Bapak, itu. Saya lagi melihat adik saya, ujar Tama, yang kembali mengalihkan wajahnya melihat ke arah Malika di teras rumah Nek Imah. "Oh, Nak Malika, dia orang baik Nak, selama dia tinggal di sini, banyak membawa perubahan di sekitar sini, dia mau mengajar anak-anak sini, tanpa memungut biaya sedikit pun, mungkin dia tahu kali ya, kalau orang di kampung ini tidak mampu membayar biaya les anak-anak mereka," ujar Pak Agus. "Adik saya memang baik Pak, cuma orang-orang saja yang tidak tahu diri, bagai kacang lupa kulitnya, saat susah adik saya yang merawatnya, saat sudah sembuh lupa akan janjinya kepada adik saya," gerutu Tama, kekesalannya kepada keluarga dan iparnya belum hilang. Bahkan Tama mematikan sambungan telepon kepada keluarganya dan Revandi, dia tidak mau diteror telepon tiap detiknya, bukan berusaha mencari, malah mau instans, ingin tahu dia berada di mana. Oh, Tama bukan orang sebaik itu. Carilah dengan kemampuan sendiri, itu menunjukkan kesungguhan hati mereka, untuk menemukan adiknya. "Kalau boleh tahu, sebenarnya kenapa Nak Malika itu pergi dari rumah, dan tidak ingin pulang ke rumahnya?" tanya Pak Agus. Panjang ceritanya Pak, kalau saya ceritakan, akan memakan waktu yang lama, ujar Tama. "Tidak masalah, Bapak punya waktu senggang kok," ujar Pak Agus, dia penasaran sekali dengan kehidupan wanita hamil itu. "Adik saya itu, dulunya, mengalirlah cerita masa kecil Malika, sampai menikah dengan Revandi, dan kembali ke rumah keluarganya, kembali diabaikan semua orang, dan puncak Malika pergi dari rumah pun, tidak luput diceritakan oleh Tama, dengan suara yang serak. Astagfirullah, kasihan sekali Nak Malika, orang baik dan Ngak neko-neko begitu banyak sekali ujian hidupnya," gumam Pak Agus. "Iya Pak, saya juga kesal sendiri, kenapa saat itu saya Ngak ada di rumah, kalau tahu akan terjadi seperti ini, saya rela kehilangan pekerjaan saya, namun apa daya saya, semua sudah terjadi," ujar Tama. "Tidak apa-apa, kalau bukan seperti itu, kami mungkin tidak akan mengenal Nak Malika, dan anak-anak kampung sini mungkin tidak akan mendapatkan guru les terbaik mereka, ambil semua menjadi hikmahnya Nak," ujar Pak Agus menepuk-nepuk pelan bahu Tama. "Benar Pak, mungkin hikmah dari semua ini, saya bisa melihat adik saya tertawa lepas, dia bisa sebagian ini di luar rumahnya, dan saya lebih bersyukur banyak orang-orang yang menyayanginya di luar sini." Angguk Tama membenarkan ucapan Pak Agus. Sementara di kota yang berbeda, Revandi dan keluarga Tama dibuat uring-uringan, karena Tama sudah menonaktifkan nomornya untuk mereka, sebegitu marahnya dia kepada keluarganya, dan tidak mau dihubungi lagi. Kata-kata terakhir dari Tama sangat menyentil hatinya, "Kalau ingin bertemu Malika, temukan sendiri," dan tuluslah menyanyi Malika. Tidak hanya kalian yang menginginkan Malika, masih banyak orang-orang di luar sana menginginkan Malika. Jika Malika senang di luar sana, jangan paksa dia untuk pulang, kalau hanya akan kalian sakiti, biarkan dia bebas menjalani hidupnya, cukup akhiri penderitaan adiknya. Sungguh Tama menjadi tameng terbesar untuk mereka saat ini. "Bagaimana ini?" keluh Revandi. "Apa kalian bodoh, atau dongo? Bukan sudah jelas-jelas," Tama bilang, "temukan sendiri. Itu artinya kalian sendiri yang diminta menemukan Malika, bukan orang suruhan kalian, itu aja Ngak ngerti." Sinis Sandi, benar-benar sudah muak dan kesal melihat kedua laki-laki di depan matanya ini, yang dari tadi tidak berhenti mengeluh, membuat dua kesal sendiri, dan ingin memukuli otak tumpul mereka,
namun apalah daya, dia begitu menyayangi kedua laki-laki itu, siapa lagi kalau bukan Revandi dan Tommy. Iya, kami tahu itu, tapi cari kemana? Kami nggak tahu dia berada di mana, keluh Tommy. Makanya dicari, KLAUMALIAN tahu dia berada di mana, itu bukan cari namanya, tapi menyusul BODO hahaha. Bentak Sandi gregetan dengan ulah manusia di depannya ini. Aduh, perutku, desis Malika memegang perutnya, saat dia sedang berada di halaman, memang dari semalam perutnya sudah mules, namun masih hilang-hilang timbul. Lika, kamu kenapa dek? Panik Tama saat melihat sang adik sedang memegang perutnya dengan wajah meringis, dia tahu waktu lahiran Malika memang sudah masuk. Perutku sakit kak, keluh Malika dengan wajah yang mulai pucat dan keringat mulai membasahi wajahnya. Ya sudah, kita ke rumah sakit ya dek, ajak Tama, berlari ke rumah kontrakannya, untuk mengambil mobil, memang sudah disediakan oleh Tama untuk jaga-jaga Malika lahiran, segitu pedulinya seorang kakak kepada adik sepupunya itu. Lika, panik Miranda dan Nek Imah, mendengar ribut-ribut di luar tadi. Kamu kenapa nak? Tanya Nek Imah. Perutku sakit dari semalam Nek, keluh Malika dengan suara pelan. Ya ampun, sudah tahu sakit kenapa ngak bilang kami sih. Omel Miranda. Sudah jangan marah-marah aja, sekarang ambil perlengkapan Malika, bawa ke sini, itu Tama sudah datang, titah sang nenek. Miranda langsung masuk ke dalam rumah, tanpa diperintah dua kali oleh Nek Imah, dia juga panik, dan khawatir dengan sahabatnya itu. Ayo, ajak Tama memapah sang adik, dia menaruh Malika di kursi penumpang belakang dan ditemani oleh Miranda dan Nek Imah. Kita ke rumah sakit apa kemana? Tanya Tama yang berusaha tidak panik, melihat sang adik dari tadi terus merintih. Ke bidan Ira aja bang, ujar Miranda, karena hanya dokter Ira lah yang terdekat dari rumah mereka. Miranda tidak mau ambil resiko lebih jauh lagi, dia rasa Malika sudah memang saatnya melahirkan. Cus, apa itu? Keluh Malika, saat ada air keluar dari bagian intinya. Ketubannya sudah pecah, pekik Nek Imah. Astaga, sedikit lebih kencang bang. Aku takut Malika lahiran di atas mobil, suruh Miranda panik. Baiklah, gugup Tama, yang mendengar ucapan para wanita di belakangnya itu. Bu, bidan tolong kami, ujar Miranda yang buru-buru keluar dari dalam mobil, dan langsung masuk ke tempat praktek sang bidan. Ada apa Mira? Tanya bidan Ira melihat wajah panik Miranda. Itu, Malika mau lahiran, tunjuk Miranda ke arah mobil, dan ternyata Tam sudah membopong sang adik. Oh, ya ampun, ayo bawa masuk, baringkan di ruangan itu, titah bidan Ira melihat ketuban Malika sudah menetes di lantai. Tarik nafas buang pelan-pelan, jangan tegang, ujar bidan Ira, dia melihat jalan lahir Malika, ternyata sudah lengkap, dan beruntungnya sudah ada juga asisten bidan Ira yang ikut membantu. Pembukaannya sudah cukup, yuk kita mulai, ujar bidan Ira, lalu memberi arahan kepada Malika, agar Malika mengikuti arahannya itu. Di luar ruangan, Miranda, Tama dan Nek Imah pun tak kalah tegangnya, mereka merapalkan segala doa untuk Malika, yang lebih lucunya, karena saking paniknya Miranda, dia membaca doa tidur sampai doa makan, yang alhasil kena tabok oleh Nek Imah. Aus, sakit Nek, keluh Miranda. Lagian kamu doanya gitu, lapar kamu, makan sana, orang mau lahiran kok dibacain doa mau makan, omel sang nenek. Hehehe, lupa Nek, abis cemas, sekaligus ingat sarapan di rumah yang belum sempat disentuh tadi, aku mikir apa ngak bakal dimakan kucing ya, kekeh Miranda. Astaga bocah gemblung, lagi panik-panik gini, masih ingat makan, kesal Nek Imah. Hehehe, cengir Miranda. Tama ikut terkekeh mendengar celotehan Miranda tersebut, anak itu begitu lucu di mata Tama, apalagi hatinya sangat tulus menolong sang adik. Tiba-tiba perdebatan mereka, dihentikan oleh suara tangis bayi, yang lumayan kencang dari ruang bersalin tersebut. Nek, sudah lahir Nek, ponakan aku sudah lahir Nek, pekik Miranda kegirangan dia meloncat-loncat bahagia, karena keponakannya sudah lahir. Iya, sahut Nek Imah dengan suara seraknya, dia begitu bahagia penantian mereka sudah lahir dengan selamat. Namun mereka kembali dikagetkan dengan suara. Aku nggak salah dengarkan, itu suara bayi lagi. Pekik Miranda. Nek juga dengar, ucap Nek Imah dengan suara bergetar. Keponakanku kembar ya, tanya Tama dalam keterkejutannya. Sepertinya begitu, sahut Nek Imah. Alhamdulillah, ya Allah, ujar mereka serempak. Sementara Revandi semakin kelimpungan mencari sang istri, karena Tama memang sengaja merahasiakan keberadaan sang adik,
karena permintaan adiknya, bukan tidak pernah orang-orang suruhan Revandi, Tommy, Papi Indra dan mertua sang adik, namun warga kampung itu pun juga ikut andil menutupi keberadaan Malika. Mereka juga tidak rela Malika kembali tersakiti, apalagi hari melahirkan Malika sudah dekat, mereka juga takut Malika akan kabur, karena tidak ingin ditemui oleh sang suami dan keluarganya.